Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat malam sobat trader dan investor media stok Indonesia. Malam ini hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Saya akan memberikan sebuah ilmu sedikit ya, atau sharing-sharing ilmu bagaimana dan asal usul ataupun sejarah analisa teknikal mulai terbentuk pada saat yang lalu-lalu. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas apa saja dasar dari ilmu analisa teknikal. Jadi untuk sejarah technical analysis ya, atau analisa teknikal itu mungkin itu pertama kali itu digunakan tuh pada perdagangan ini ya di Eropa sekitar di awal abad ke-16. Nah itu di Eropa guys. Terus kemudian di sekitar tahun 1700-an ya di Asia, itu tepatnya di Jepang, itu ini ya teman-temannya, ada teknikal baru ya dalam technical analysis itu. Di Jepang itu menggunakan ini candle chart ya, atau chart candle atau seperti lilin atau batang lilin ya. Nah itu biasanya orang Jepang itu untuk menganalisis perdagangan beras zaman waktu itu. Nah, sedangkan di benua Amerika sendiri itu baru akhir abad, sekitar abad 18, atau tepatnya pada tahun 1882, orang Amerika yang bernama Charles Dow sama itu rekan ini bisnisnya itu Edward John ya, serta Charles siapa namanya Baxter itu mendirikan ini Dow Jones and Co ya. Lalu mereka itu ini ya bikin ide, habis itu sampai sekarang ide teori Dow Jones itu menjadi technical analysis yang modern sampai saat ini. Nah, berhubung juga ini ya Pak Charles Dow sama John itu punya ini perusahaan surat kabar terbesar di dunia itu di saat itu ya, namanya itu ini ya The Wall Street Journal. Nah terus akhirnya berkembanglah ini ya, semua dunia itu mengakui adanya dengan nama teori Dow teori ya, seperti itu. Jadi seperti itu di Amerika. Kemudian ini teman-teman ya, setelah sekitar tahun 1882 sampai sekarang ya di tahun 2027 itu ini ya perusahaan Dow Jones ini ya sekarang udah diakuisisi ya sama konglomerat yang bernama Rupert pokoknya namanya Rupert Murdoch ya, seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu kita lanjut ya. Jadi di bursa Amerika sendiri itu ada yang namanya ini Nasdaq, terus ada yang namanya ini ya DJIA atau Dow Jones Industrial Average. Nah itu biasanya indeks saham ya kayak di Indonesia sendiri ya. Terus ada namanya apa ya DJIA ya, terus Dow Jones Industrial Average ya seperti. Terus ada lagi namanya ini ya teman-temannya indeks S&P 500, terus Nasdaq. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ya, itu di Indonesia sendiri itu namanya di sini tuh IHSG
itu baru diperkenalkan tahun sekitar 1983 yang dikenal dengan nama IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, di dalam indeks-indeks ini di Bursa Efek Indonesia sendiri itu ada beberapa indeks ya, seperti indeks LQ 45, indeks sektoral seperti Jakarta Islamic Index, terus Kompas 100, Srikehati, dan lain-lain, yaitu merupakan bagian dari IHSG. Nah, sekarang dari teorinya, teori sendiri itu ya ada 3 bagian ya teman-teman ya. Kalau di sini kita misalnya kasih contoh, langsung kita masuk ke chart ya teman-teman ya. Ada yang namanya misalnya kita ngambil saham yang lagi naik ya. Nah, kayu. Nah, ini posisi saham kayu, posisinya lagi uptrend ya teman-teman ya. Tapi sesuai teorinya ini ya, Dow teori itu ada 3 bagian. Yang pertama namanya major trend, yang kedua namanya secondary trend, dan yang terakhir minor trend. Sedangkan untuk ini ya teman-teman ya, major trend ini keseluruhan ini semuanya ini. Nah, keseluruhan ini semua namanya major trend, keseluruhan semua. Ya, keseluruhan semua. Sedangkan untuk secondary trend itu ini ya, bagian yang kecil, misalnya di daerah sini saja. Nah, seperti ini, daerah secondary trend di sini. Kalau minority trend itu lebih kecil lagi, teman-teman. Misalnya di cuma daerah sini kecil-kecil, lebih kecil lah. Itu namanya minority trend. Coba kita cari contoh saham yang lain. Coba misalnya UNVR ya, teman-teman. Nah, ini juga sama ya, ini posisinya, ini keseluruhan semuanya, ini major trend. Kalau cuman hanya beberapa, ini namanya secondary trend, tapi kalau cuman minor trend itu kecil ya, cuman beberapa candle saja, misalnya di sini, jadi kecil ya. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, untuk major trend itu keseluruhannya ya, keseluruhan chart. Nah, ini namanya, misalnya di sini trennya downtrend, nah ini keseluruhan namanya major trend. Kalau secondary trend hanya beberapa di area tengah sini. Kalau minority trend hanya sebagian kecil lagi dari beberapa trend itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian dari ini ya, bagian trend itu tadi kan ada major trend, secondary trend, dan minority trend. Nah, sekarang ada yang namanya disebut fase ya teman-teman. Nah, dari major trend itu, tren besarnya ini itu ada beberapa fase. Nah, fase itu dibagi lagi, ada yang namanya fase akumulasi, fase distribusi, dan fase ini partisipasi publik ya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, dari beberapa ini tren itu ada fase akumulasi, fase partisipasi publik, dan fase ini ya teman-teman, distribusi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dari trennya, ini untuk UNVR sepertinya posisinya downtrend ya teman-teman. Kemudian dari fase akumulasi itu biasanya banyak saham yang mengalami kenaikan. Misalnya contoh, misalnya LMAX, kita cari contoh ya, LMAX. Nah, ini juga sama, ini saham baru IPO ya teman-teman ya. Ini cocok buat di fase. Nah, misalnya di sini naik ya. Nah, ini namanya disebut fase akumulasi ya. Nah, fase akumulasi, terus ada namanya fase partisipasi publik, di sini ya. Terus ada yang namanya fase distribusi. Nah, di sini artinya barang dibuang ini ya, istilahnya lebih banyak sama bandar. Ini kalau posisi di sini lagi, ini fase ini ya teman-teman, bisa disebut fase akumulasi atau fase ini ya, partisipasi publik. Nah, di sini seperti itu. Nanti kalau fase distribusi biasanya saham tuh cenderung turun, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum apa ya, istilahnya salah kaprah ikut apa ya, orang atau yang dipercaya, mending kita belajar sendiri sejarah-sejarah analisa
teknikal itu terbentuk ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak dipenuhi rasa tamak atau greedy, dan tidak misalnya lagi posisi turun teman-teman tidak takut atau fair. Nah seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, semua analisa teknikal sama analisa apapun yang tujuannya untuk mencari cuan itu perlu kita pelajari dengan cara seksama dan dengan belajar serius seperti itu. Demikian analisa saya untuk mengenai ini ya, pengertian dari analisa sejarah dari analisa teknikal. Terima kasih. Selamat berakhir pekan dan selamat liburan ya teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entok lihat. Mantap kayak mantap tuh. Iki sih mau deju mau ya. Entak pangan. Daging apa coy? Warnanya kok ini. Mukun soalnya. Aku kerjanya Rifki kayak mana jangkang malah. Nah, nu diambet. Apa jenenge kae? Kimchi jjigae malah babi kabeh. Tak takoni jari ora masih daging ayam ndak sih kuwi. Aku Tak mangan ketara dagingnya. Mas kita daging apa mas? PT itu. Kuwi. Yo nek ora ngerti kan malah ora dosa ora Mas. Aku anu dosa mepek aku malah apian aku lho. Ora sama Saudi. Ngerti kimchi sing enak ari. Ya ari kan enak mas. Ini namanya kalbitang ya. Selamat malam. Sup.